Ya, baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore kepada teman-teman semua. Selamat datang di webinar Wiratara pada sore hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri ya. Di sini saya Ilham Alif Saputra selaku moderator yang akan memandu webinar Wiratara pada sore hari ini. Nah, pastinya teman-teman semuanya sudah penasaran kan? Bakal ada materi apa sih yang akan dibawakan oleh pemateri pada kesempatan sore hari ini. Pastinya materi yang akan disampaikan ini tak kalah menarik dengan pemateri sebelumnya, yang sebelumnya telah menyampaikan tentang pentingnya personal branding. Nah, sekarang langsung saja ada penyampaian materi mengenai psikologi warna dalam branding. Wah, masih linear ya, masih berkaitan. Oke, langsung saja materi yang keren ini nanti akan disampaikan oleh rekan kita Koiril Warid. Tapi sebelum itu, saya ingin sedikit nih. Mungkin Kak Risa bisa di on cam, bisa di apa? Bisa on cam ya. Eh, biar lebih semangat, kita jargon terlebih dahulu. Kan webinar jargonnya. Nah, sekarang saya mencoba untuk membuat jargon. Nah, ketika aku bilang webinar Wiratara, nanti jargonnya dapatkan ilmunya. Jadi dapatkan ilmunya, apa? Raih ilmunya, dapatkan pengalamannya. Oke, sekali lagi ya, mohon maaf. Raih ilmunya, dapatkan pengalamannya. Oke, sekarang ya saya coba. Satu, dua, tiga. Webinar Wiratara. Raih Raih ilmunya, ilmunya, dapatkan dapatkan pengalamannya. pengalamannya. Tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi, biar tambah semangat. Ayo, semangat, semangat, semangat. Sore-sore kita harus lebih semangat ya. Oke, webinar Wiratara. Raih Raih ilmunya, ilmunya, Ilmunya dapatkan dapatkan pengalamannya. tepuk tangan pengalamannya. dulu dong untuk kita. Oke, langsung saja ini nampaknya Kak Koirul sudah siap. Sambil saya menyiapkan PowerPoint-nya, mungkin Kak Oril bisa terlebih dahulu menyapa teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kepada Kak Oril, Kak Koirul Warid dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ilham telah mempersilahkan saya dan telah membuka webinar Wiratara kali ini. Pertama-tama aku mau nyapa teman-teman nih. Udah sore sih. Gimana tapi masih semangat kan semuanya? Udah lapar, Kak. Semangat, semangat, semangat. Udah lapar ya? Ya udah tunggu sebentar ya, nanti makan sendiri di rumahnya. Sepertinya PPT-nya udah siap nih. Oke, tadi udah disampaikan juga oleh Kak Ilham bahwa kali ini kita akan bahas bareng-bareng nih psikologi warna dalam branding. Mungkin bisa dilanjut Kak Ilham slide-nya. Nah, tadi kan juga udah diperkenalkan oleh Kak Ilham. Tapi ini biar lebih afdal aja, aku mau kenalin diri aku sendiri nih. Jadi namaku Koirul Warid, aku dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Aku dari angkatan 20 ya. Nah, kembali ke pembahasan kita kali ini. Branding, psikologi warna dalam branding. Kita akan bahas bagaimana sih pentingnya psikologi warna dalam branding. Lalu apa itu psikologi warna? Mari kita bahas sama-sama. Silahkan slide selanjutnya, Kak. Oke, psikologi warna. Ada yang tahu nggak nih apa itu psikologi warna? Mungkin dari kalian ada yang tahu. Aku ada sesuatu sih sebenarnya buat salah satu dari kalian yang yang mau menyampaikan argumennya tentang psikologi warna ini. Ayo silahkan. Benar. Ayo silahkan. Apa sih psikologi warna itu tadi? Silahkan. Mungkin teman-teman yang lain boleh dong menjawab pertanyaan dari Kak Oril. Ayo, salah satu dari kalian mungkin bisa berpendapat setaunya aja tentang psikologi warna. Apa sih psikologi warna? Kalau dari apa itu kata psikologi, apa itu kata warna, mungkin kan pasti juga nggak asing lah dengan dua kata ini. Silakan mungkin yang mau berpendapat. Silakan Kak Aul.
Iya Kak, saya izin berpendapat ya. Mungkin kalau psikologi itu kan berhubungan dengan apa ya, kejiwaan gitu ya. Kalau warna, ya warna mungkin jadinya tentang kejiwaan warna di personal branding. Seperti itu Kak. Oke, pendapatnya bagus banget nih Kak Aul. Nah, eh, karena Kak Aul udah berpendapat, aku mau ngasih tahu nih psikologi warna. Apa sih itu psikologi warna? Psikologi warna adalah studi yang membahas bagaimana warna dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku manusia. Kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Kak Aul tadi ya. Mungkin slide selanjutnya Kak. Lalu ini ada kaitan psikologi warna dalam usaha untuk membranding produk atau jasa kita. Psikologi warna, warna dalam produk, dalam brand, dalam sebuah brand itu dapat mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli produk kita. Mungkin bisa lebih menarik jika warnanya pun juga menarik. Kenapa sih bisa begitu? Warna dapat mempengaruhi keputusan demografis target pasar. Misal nih, target pasar kita anak-anak TK. Mereka kan pasti sukalah sesuatu yang berwarna-warni, yang rame gitu. Mungkin nanti brand kita bisa menggunakan warna yang lebih banyak, lebih warna-warni, lebih terkesan ceria dan pas untuk anak-anak TK tersebut. Lalu alasan yang kedua, warna menjadi identitas brand. Nah, mengapa warna menjadi identitas brand? Ya, kita tahu sendirilah ya. Misal nih, kalau kita warna merah itu brand apa ya? Pasti kalau misal kita bilang, ada orang bilang Coca-Cola, pasti kita udah kebayang brandnya warnanya merah. Nah, itu udah menjadi jati diri dari brand Coca-Cola tersebut. Lalu untuk warna memengaruhi keseluruhan bisnis, ini mungkin ini ya, kalau memengaruhi keseluruhan bisnis ini lebih ke mempengaruhi minat pelanggan untuk membeli produk kita, membeli jasa kita mungkin. Itu berpengaruh besar sekali dalam bisnis kita. Karena pemasaran kan juga penting dalam sebuah bisnis. Slide selanjutnya, Kak. Nah, ini aku ada contoh-contoh warna dan brand yang cocok nih. Nah, ini ada contoh-contoh warna dan juga brand-brand yang menggunakan warna tersebut. Yang pertama ada warna kuning. Warna kuning ini memberikan kesan yang ceria dan juga hangat. Mungkin nih, kalau misal kita butuh dukungan yang kuat dari suatu komunitas, kita bisa pakai warna kuning ini. Atau mungkin kita mau buat merchandise nih buat pelanggan kita. Nah, itu kita bisa pakai warna kuning juga. Jadi, terkesan hangat. Kita punya hubungan yang dekat dengan customer kita. Lalu untuk yang warna jingga itu melambangkan antusiasme dan kesan yang menonjol. Jika kita ingin brand kita terlihat lebih menonjol dan mencuri perhatian orang-orang, mungkin kita bisa menggunakan warna jingga ini sebagai warna yang dominan dalam brand kita. Lalu selanjutnya ada warna merah. Warna merah itu memiliki kesan yang kuat dan juga berani, tapi cenderung ambisius. Mungkin kita bisa memilih warna merah ini kalau kita ingin produk kita terkesan seperti itu. Dan juga kita ingin memiliki produk yang menimbulkan semangat dari customer, mungkin menimbulkan semangat untuk membeli produk kita gitu ya. Lalu untuk warna ungu. Warna ungu itu memicu imajinasi dari customer. Warna ungu ini juga menimbulkan kesan yang kreatif pada produk kita. Jadi akan terlihat lebih menarik juga. Dan selanjutnya, Kak. Selanjutnya nih ada warna biru. Warna biru ini biasanya dipakai oleh brand-brand atau bisnis yang berkecimpung dalam bidang teknologi dan juga kimia. Itu ada Unilever kan, itu brand yang berkecimpung kayak di kesehatan gitu juga kan. Ada produk-produknya juga banyak banget. Jadi berkesinambungan jika warna brandnya berwarna biru. Mungkin itu juga tujuan dari sang pembuat brand atau sang pemilik brandnya. Lalu selanjutnya ada warna hijau.
warna hijau itu terkesan untuk memiliki kesan terus bertumbuh dan berkembang. Itu mungkin juga bisa jadi harapan ya buat bisnis-bisnis kita, buat produk-produk kita. Kita pastinya selalu berharap untuk produk kita nanti akan berkembang lebih dan lebih lagi dalam pemasarannya mungkin, dalam kualitasnya. Pastinya kita sangat ingin produk kita, bisnis kita terus berkembang. Lalu yang terakhir ada monokrom. Monokrom di sini terdiri dari warna abu, hitam, dan juga putih. Nah, mungkin warna hitam dan putih tidak termasuk dalam golongan warna, karena warna hitam sendiri merupakan ketiadaan warna dan warna putih merupakan hasil kombinasi dari seluruh warna yang ada. Namun, jika kita mau menggunakannya menjadi pilihan warna, mungkin kita bisa memberikan kesan terkait branding ini. Profesionalitas, kredibilitas, dan juga ketenangan adalah dampaknya. Jadi, ini biasanya dipakai untuk bisnis otomotif juga teknologi. Jadi, mereka sering pakai warna monokrom ini. Selanjutnya, Kak. Manfaat branding menggunakan psikologi warna. Nah, tadi kan aku juga udah bilang kalau warna ini berpengaruh banget nih pada bisnis kita. Warna itu berpengaruh besar banget dalam branding bisnis kita. Nah, ternyata warna itu mempengaruhi 60 hingga 80% pemasaran produk kita atau branding kita. Jadi warna itu sangat berpengaruh besar lah ya untuk menarik minat-minat pelanggan yang melihat produk kita. Jadi pasti kan pertama yang dilihat, wah warnanya cerah nih, bagus gitu. Aku mau dong, mau nyoba gitu. Mungkin kan jadi itu bisa memiliki dampak yang besar dengan pemilihan warna yang sesuai. Nah, karena warna yang berdampak besar ini, aku mau ngasih tips nih, tips memilih warna-warna saat branding. Slide selanjutnya, Kak. Nah, ini ada beberapa tips dalam memilih warna saat kita membuat branding. Yang pertama, tentukan fokus. Misal, ya kayak yang contoh yang tak berikan tadi ya, target kita anak-anak. Jadi, kita berfokus pada apa yang disukai anak-anak. Warna apa saja yang membuat mereka tertarik, warna apa saja yang bisa membuat mereka ingin membeli produk kita dan memintanya gitu. Lalu yang kedua ada mulai dengan warna yang familiar. Apa sih tujuannya milih warna yang familiar? Padahal kan banyak banget pilihan warna, banyak banget jenis-jenisnya, tapi kenapa kita harus mulai dengan warna yang familiar? Nah, ini juga penting nih. Kalau kita milih warnanya yang nggak familiar, misal yang susah untuk diingat, pasti kita juga orang-orang juga susah untuk mengingat produk kita, susah untuk mengingat brand yang kita miliki. Nah, kalau kita pakai warna yang familiar, pastinya orang-orang bakal mudah ingat. Karena kan memang branding tujuannya kan biar orang-orang kenal dengan produk kita. Orang-orang tahu produk kita. Jadinya pemilihan warna yang familiar itu juga penting untuk meningkatkan branding produk kita. Lalu selanjutnya, gunakan warna netral. Warna netral di sini maksudnya warna yang kita pilih tidak menuju atau tidak berfokus atau kepada hal-hal tertentu, kepada pihak-pihak tertentu, tidak memihak kepada pihak-pihak manapun. Jadi warna ini benar-benar warna netral. Atau misal sesimpel, misal kalau cowok pakai warna pink kadang dilihat sama orang cowok kok pakai warna pink sih kayak gitu. Berarti kan warnanya kurang netral mungkin ya. Mungkin semua orang belum bisa menerima untuk warna pink itu sebagai warna yang netral untuk gender perempuan dan laki-laki, masih belum netral. Jadi diusahakan untuk menghindari warna itu, orang-orang yang seperti itu. Jadinya lebih baik kita milih warna yang netral-netral aja biar semuanya bisa, biar produk kita bisa meluas. Jadi nggak cuma tertuju kepada satu pihak, nggak cuma tertuju pada satu gender, jadi bisa universal produk kita untuk pemasarannya. Jadi lebih mudah juga. Selanjutnya, Kak. Nah, ini yang keempat ada minimalisir pilihan warna. Minimalisir pilihan warna di sini, ini juga penting loh buat kita sang pemilik brand. Biar kita nggak bingung kalau
mau milih warna ini. Misal kita punya banyak banget pilihan warna nih. Di palet kita ada banyak banget pilihan warna. Pasti kita lebih bingung. Coba kalau kita mungkin bisa dieliminasi sedikit demi sedikit. Untuk apa? Lihat tujuan kita, lihat sasaran kita, lihat ini cocok untuk apa? Sasaran kita yang mana sih, warna apa aja gitu. Jadi bisa diminimalisir pilihan warnanya untuk brand kita agar memudahkan kita dalam pemilihan warna untuk brand kita. Yang kelima ada cari inspirasi bukan plagiasi ya. Cari inspirasi ini bisa dari berbagai sumber, dari berbagai media mungkin, dari berbagai pihak atau dari punya orang. Tapi kita bukan mengambil milik mereka ya, bukan plagiasi. Nanti bisa jadi kasus lagi. Jadi kita bisa cari inspirasi, mungkin diambil ininya. Oh, kayaknya ini bagus ya, aku mau modif kayak gini. Nah, kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, jangan sampai brand kita terkena plagiasi. Lalu yang terakhir ada jangan takut untuk bereksperimen. Bereksperimen di sini ya, maksudnya bukan bereksperimen mau mencampurkan gen, katak, dan juga burung biar bisa menciptakan katak yang bisa terbang, nggak gitu ya. Untuk bereksperimen di sini itu maksudnya, misal kita memadukan warna merah dan sama jingga, cocok nggak ya buat brand kita? Kita mau memadukan warna merah, kuning, hijau, cocok nggak sih buat brand kita? Cocok nggak sih buat sasaran pasar kita? Jadi lebih ke kita bisa nyoba-nyoba. Kan tadi kita udah minimalisir pilihan warnanya. Jadi kita misal dari pilihan warna yang tersisa, kita memadukan warna-warna itu. Warna mana sih yang cocok? Warna mana sih yang menarik? Jadi semakin apa? Dan juga ada apa? Untuk proporsi warna. Proporsi warna itu juga penting sekali. Karena tidak mungkin kan kayak nanti kalau proporsi warnanya yang kita ambil itu proporsi pencampurannya lebih kayak apa, nggak sesuai, itu bisa jadi produk kita malah jadi terlihat amburadul dan membawa kesan yang buruk terhadap brand kita. Dilihat orang kayak, oh dari brandnya aja udah amburadul gini, apalagi pemiliknya, apalagi penataan di sananya, benar-benar bagus nggak nih, jadi diragukan kitanya. Nah, mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Aku kembaliin ke Mas Ilham selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk pemateri kita pada sore hari ini kepada Kak Koiril Warid. Terima kasih atas penjelasannya mengenai warna dalam psikologi branding. Seperti itu. Terima kasih tadi dari penyampaiannya itu kayak bener banget ya. Apalagi pada intinya tadi ada pada apa? Yang slide yang menjelang terakhir ya tadi, cari inspirasi bukan plagiat. Ini merupakan mungkin bisa menjadi suatu moto yang harus atau suatu apa ya? Suatu tagline yang harus kita kembangkan mungkin untuk kedepannya. Cari inspirasi bukan plagiasi. Oke, terima kasih. Sekarang langsung aja silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Koiril Warid selaku pemateri kita pada hari ini. Terima kasih. Silakan. Nah, sambil kita nunggu teman-teman ya, sambil kita nunggu teman-teman bertanya, mungkin masih berpikir Kak Oril berpikir aku harus takon apa ya, saya tak nyiapno kata-kata. Biasanya seperti itu ya. Itu benar banget loh. Seperti ini pengalaman biasanya tentang pentingnya psikologi branding. Wah, warna ini dalam branding. Itu pernah aku melihat itu seperti ini. Pada waktu di apotek, Mbak, aku karo ibuku itu disuruh beli obat pusing yang warnanya merah. Mereknya apa, Dek? Nggak tahu, pokoknya warnanya bungkusnya itu merah. Nah, ketika dikasih yang warna hijau, padahal itu kandungannya sama. Itu nggak mau, pokoknya yang merah. Nah, itu sih, Kak Oril. Tadi materinya sangat menarik. Jadi, mengena banget untuk kita semuanya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan.
Gimana nih Kak Aurel? Ini teman-teman mulai agak kurang semangat ini. Ya kayaknya nih itu aja Oh, yang oh iya. Aulia, silahkan bertanya. Iya, saya Aulia. Saya izin bertanya boleh ya, Kak? Iya, silakan silakan. Sangat boleh. Iya. eh, Tadi itu sempat saya dengar dari Kak Oril itu bicara kalau misalkan nih laki-laki itu pemilihan warnanya jangan pink, soalnya masih ada masalah di gender. Lalu bagaimana kalau misalkan brand kita itu eh, apa ya, kayak tujuannya itu memang biar nggak ada perbedaan gender gitu loh. Jadi semua misalnya warna pink itu bisa dipakai untuk semua gender, itu bagaimana ya Kak? Dalam psikologi warna di personal branding itu. Oke, langsung saja Kak Aurel untuk menjawab pertanyaan dari Aulia. perihal lah. Kak bilang. Ya, mungkin jaringannya Aurel ini agak bermasalah. Halo Aurel? Ya halo, maaf ada telepon tadi. Oke, aku jawab ya perihal warna pink. Kalau tujuannya misal emang apa untuk menguniversalkan warna pink untuk semua gender. Ya tadi kan itu aku jelasinnya itu ya apa warna pink sebagai contoh aja. Mungkin bagi sebagian orang warna pink itu ya universal untuk semua gender gitu. Jadi itu apa nggak masalah kalau emang apa kita bertujuan seperti itu. Lalu kita juga lihat apa sasaran pasar kita cocok apa enggak kalau pakai warna pink. Mungkin produk kita juga disesuaikan dengan produk kita kalau memang cocok dan apa emang itu sesuai ya nggak apa-apa dipakai aja. Dan juga itu kan tadi salah satu dari tips, masih ada tips-tips yang lain kan. Jadi kita mungkin bisa pakai yang lain apa kalau misal pakai warna pink juga bisa aja sih soalnya warna pink itu kalau aku sendiri ya warna pink itu bukan khusus untuk cewek kok, warna pink itu untuk cowok juga bagus, emang warna pink itu bagus. Jadi mungkin nanti bisa pertama penjualannya kita targetkan untuk emang orang-orang yang suka warna pink atau cocok dengan warna pink. Atau untuk mengurangi resiko kita bisa warna pinknya mungkin yang bagaimana biar bisa cocok untuk laki-laki dan perempuan, bisa diterima di masyarakat, tidak akan menimbulkan loh kok pink sih padahal aku pengen, nggak bakal kayak gitu. Untuk yang laki-laki mungkin yang pengen beli gitu, nggak bakal menimbulkan pemikiran itu. Jadi mungkin pemilihan warnanya bisa sesuaikan aja gitu sih Kak. Makasih. Iya, terima kasih kepada Kak Aurel atas penjelasannya dari pertanyaan dari rekan Aulia. Silakan, barangkali ada satu pertanyaan lagi. Silakan, barangkali Kak Risa ataupun Kak Saya. Adi. Oke, Kak Risa. Silakan Kak. Jadi gini, kan itu tadi kan kayak lebih mengarahnya kan yang dijelaskan kan pada logo. Nah ini apakah apa ya? Apa istilahnya? Berpengaruh juga sama fit. Biasanya kan kalau kita kan punya kayak e-commerce, terus kayak Shopee, terus Instagram. Nah itu apakah warna yang menjadi dominan dari kita itu juga berpengaruh pada fit? Biasanya kan kalau fit kan bisa gonta-ganti gitu toh. Gitu sih. Ya, baik, silakan Kak. Terima kasih Kak Risa atas pertanyaannya. Silakan Kak Aurel. Oke, ini tadi kan aku ngejelasinnya soal lebih mengarah ke logo yang dipakai biasanya ya. Soalnya gini, kalau logo kan ya jadi tampilan pertama yang kita lihat. Tampilan pertama yang bakal kita nilai. Pasti kita bakal menilai luarnya dulu. Orang kita ketemu orang aja pasti, oh, orang ini kayak gini deh kayaknya. Padahal itu belum tentu juga kan.
Terus kalau masalah fit ya, fit itu juga berpengaruh sih, kayak sekarang, apalagi sekarang kan zaman di era digital ya, orang-orang lebih banyak belanja lewat online, lewat e-commerce, mungkin juga kita beriklan lebih banyak ke Instagram, ke medsos gitu. Jadi pemilihan warna untuk fit itu juga berpengaruh untuk produk kita, untuk penjualan produk kita. Karena kalau biasanya ini aku sih ya, lihat fit IG ini kayak, ya kok warnanya gini banget gitu. Jadi mau beli tuh jadinya malah nggak jadi. Jadi kayak berpengaruh juga ke psikologi orang-orang, ke psikologi customer kita yang mau beli. Misal baru lihat fitnya kok, ya kok gini sih, baru di scroll aja udah nggak menarik, jadi cari aja yang lain yang lebih menarik. Kayaknya ini kualitasnya kurang deh, milih warna aja nggak bisa. Mungkin bisa gitu, bisa menimbulkan pemikiran yang seperti itu dari customer kita. Lalu kalau untuk fit yang gonta-ganti warna ya, kalau itu wajar aja sih ya. Mungkin bisa disesuaikan juga dengan logo dari brand kita. Kita promosi nggak mungkin lah ya nggak ada brand kitanya. Cari warna yang sesuai dengan brand kita, karena dari brand kita kan udah dipilih warna yang sesuai dengan produk kita. Jadi pastinya kalau kita menyesuaikan dengan warna brand yang kita miliki, warna logo yang kita miliki, cari warna yang sesuai, pasti juga akan berdampak pada customer juga, walaupun itu di feed IG. Nggak berhubungan sama ya hanya berhubungan dengan kayak, ya mungkin feed IG itu sih ya cuma buat lihat harga, buat mungkin lihat produknya bentuknya kayak gimana, tapi itu juga bakal berpengaruh untuk penjualan kita nantinya. Jadi kalau bisa sebisanya disesuaikan dengan logo dari produk atau jasa yang kita miliki. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Apakah Kak Risa sudah puas dengan jawaban dari Kak Orin? Iya, thank you. Ya, baik, terima kasih. Nah, tadi satu pertanyaan sudah ya sebagai penutup dari sesi pertanyaan dan sesi penyampaian materi mengenai psikologi warna dalam branding yang disampaikan oleh Kak Koiril Warid pada sore hari ini. Nah, mungkin itu saja intinya dari kesimpulan pada sesi webinar Wiratara pada kali ini. Warna untuk branding sangatlah penting karena mempengaruhi keputusan demografis pada target pasar, kemudian menjadi identitas sebagai suatu brand, kemudian warna juga mempengaruhi dari keseluruhan bisnis yang Anda miliki. Jadi satu poin yang saya garis bawahi pada webinar kali ini untuk bisnis teman-teman semuanya, misalkan nantinya teman-teman diberikan peluang atau apapun itu ketika mau mengembangkan bisnis. Jadi kenali warna untuk kemajuan bisnis Anda. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Auril untuk waktunya dan untuk teman-teman semua. Semoga kita bisa berjumpa di kemudian hari di waktu yang lebih baik, di waktu yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin itu saja. Saya Ilham Al-Faqir selaku moderator. Pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Mantap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yo, tepuk tangan dulu. Luar biasa. 1 jam lebih berapa menit ya? 15-20. Oke, itu ininya. Keren, bisa cepet kayak gini. Mantap, bagus lah. Jadi untuk aku mau nanya dulu nih, gimana nih rasanya? Ilham, gimana nih rasanya? 2 kali langsung nih, jadi moderator dan jadi pematerinya. Gimana rasanya? Kalau moderator sih udah kayak ngelontok sih. Ya, bukan ngelontok sih, kayak gimana ya? Ya wes biasa gitu. Cuma tadi waktu materi itu kayak kan saya kan pegang PPT sendiri. Jadi nggak ada tatapan, nggak menatap yang lain selain PPT, itu kayak merasa kosong gitu. Beda kalau kita bertatap-tatapan, misalkan
langsung ada tatapan, itu kan beda seperti itu. Jadi kayak agak gimana ya, agak sepi dan hanya melihat tulisan ketika saya ngomong sendiri, hanya saya ngomong sendiri. Mungkin itu. Kalau dari moderator nggak ada perasaan sama sekali tuh. Biasa. Oke. Gimana eh siapa tadi? Aul. Jadi moderator gimana? Iya, mau pengakuan dosa. Oke, gak perlu sih sebenarnya sih. Langsung aja ke pengalamannya aja. Pengalamannya apa ya, kan baru pertama ini jadi moderator. Sempet di awal itu nervous sih awal-awal. Tapi ya jujur apa untuk moderator ini nggak ada persiapan sih sebenarnya, ya cuma langsung mengalir aja. Tapi ya alhamdulillah pengalamannya mantap. Oke, sip. Oril, gimana Oril? Kalau aku sih ya tadi awal-awal sempat itu sih deg-degan. Terus ya udah ngalir aja sih seterusnya. Dan ya gara-gara ini aku mendapatkan banyak orang. Apanya ada banyak orang? Aku ngerti sama kali. Ini banyak orang apa ini maksudnya nih? Aku nggak paham. Kayaknya si desain PPT ini bukan Oril soalnya. Ngawur. Oh alah. Materi itu aku minta ke Helen. Bukan minta sih, aku tanya. Aku mau nyampein apa ya? Terus dia ada, oh aku anak iki loh, tak wenehno. Terus aku dikasih materinya, terus dirangkumin materinya. Ya udah jadi tinggal buat PPT. Lalu waktu buat PPT, aku dibantuin sama itu Sensei Jevani. Aku dibantuin nyari gambar. Aku minta gambar ini. Cari brand yang warna merah, kuning, hijau ya. Semua tadi itu. Sekalian editin, hilangin background-nya, sesuaiin warnanya. Terus aku tinggal buat PPT-nya, udah. Terus aku dapat inspirasi buat PPT itu dari Helen. Aku minta dijelasin tentang materinya. Terus gara-gara itu aku jadi ada inspirasi buat buat bikin PPT-nya. Sebenarnya tadi di akhir itu akan ada 2 ucapan terima kasih. Itu setelah ucapan terima kasih yang pertama itu sebenarnya bakal ada pertanyaan buat ngasih door prize gitu. Tapi karena aku nggak tahu pertanyaannya apa, jadi nggak jadi, ya udah. Oke, sip keren. Pertama kali berarti Noril? Ya. Ya enggak sih. Oke. Enggak ya? Oke, ya ini aku udah koreksi nih. Hahaha. Akhirnya gua niat. Nih, aku pakai buku ini. Biar berguna. Wah, curang tuh. Dapat duluan tuh. Wah, curang itu. Oke. Gratisan. Ya. Oke, lanjut nih. Untuk pertama nih, aku koreksi Ilham. Ilham kebanyakan bilang apa? Ya itu banyak sih. Ditahan ya guys. Aku juga belajar gitu. Entah sama apa itu ditahan. Maksudnya ketika ngomong bla 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 bla, daripada bilang mending tahan, diem aja. Aku contohin ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang personal branding. Gitu. Jadi walaupun anggap aja diem daripada personal branding gitu. Barusan itu murni loh guys. Aku gak acting loh, itu beneran aku lupa. Aku beneran mikir mau ngomong apa gitu karena Oke, kayak gitu jadi daripada mending personal branding. Langsung praktik beneran dong. Ya daripada bilang aku juga masih latihan untuk itu. Terus Ilham lupa kenalan nggak? Kenalan iya, ini kenalan ya, pakai slide nama. Itu nggak apa-apa, nanti untuk webinar ataupun workshop, intinya kalau kalian nanti one day diundang, itu penting banget kan kenalan.
walaupun udah dibacakan CV-nya, kalian penting mengenalkan diri kalian. Itu biar kalian, ya itulah personal branding. Itulah personal branding di awal agar orang customer, agar para peserta, agar para peserta itu ketika ngelihat kalian ngenalin diri itu langsung sadar, oh ternyata Ilham itu orangnya begini, oh ternyata penyampaiannya seperti ini, oh ternyata udah pernah ke sini ke sana. Nanti rasa ingin mendengar itu naik mereka. Dari awal kayak males, lemes gitu. Oh, ternyata orang hebat, nah langsung naik gitu. Gitu. Jadi walaupun udah dibacakan oleh siapa moderatornya, itu ya kita tetap memperkenalkan diri. Kalau bisa malah jangan diperkenalkan diri, jangan diperkenalkan gitu. Maksudnya ketika moderatornya minta ke moderatornya, nanti kita diperkenalkan nggak lewat CV-nya? Oh iya Pak, nggak perlu, nggak usah, biar saya memperkenalkan diri sendiri. Gitu. Itu lebih baik, lebih bagus menurutku, dan ya dari teorinya sih seperti itu sih. Terus juga pakai sumber lebih baik teman-teman. Ini untuk semuanya, pakai sumber itu lebih baik, terutama untuk pengertian. Itu kasih sumbernya, sumber oke lah. Kalau bisa jangan Wikipedia sih, tapi gak apa-apa kalau emang Wikipedia gak apa-apa. Kasih sumbernya itu yang kayak jurnal lah, apa pendapat orang hebat lah atau ahlinya, seperti itu. Itu bakal lebih baik. Terus untuk Ilham ini tadi tulisan, klik to add title itu dihapus ya. Tadi Itu, masih Mas. ada tuh. Iya, itu Kenapa? belum itu kan ketika ditampilin slide itu kan nggak ada, hilang. Nah, tadi ketika aku share screen, ketika aku tampilannya jadi slide, klik add title itu sudah nggak ada, tapi di tampilan itu masih ada. Walah. Iya. Ya Tahu. udah, nanti Ya, mungkin jadi dicoba rekoreksi dulu ya. kedepannya. Coba ya. Nah, dikoreksi aja ya. Oke, ya sebenarnya klik ini kamu gini, kamu kalau slideshow, tadi kamu gak slideshow, kamu slideshow-nya gak kelihatan, atau Nah, tampilnya itu bukan slideshow. Ya, itu padahal udah tak slideshow. Ya berarti dari ininya ya, dari Google Meet-nya ya, gak bisa baca kayaknya deh. Ya, jadi slideshow itu klik to add title itu hilang, tapi kalau tetap di PowerPoint itu masih ada. Mungkin itu nanti jadi koreksi ya, it's okay lah, santai aja. It's just a technique. Jadi mungkin jaga-jaga aja mungkin one day ya. Terus analogi, tadi kan banyak pakai analogi atau contoh itu nyentuh langsung ke personal, langsung ke audiens, itu bagus kok, bagus. Langsung ngasih contoh ke audiens, terutama nanti misal teman-teman targetnya mahasiswa, ya langsung kalian pakai analogi, contoh-contoh yang relevan dengan mahasiswa, yang dekat, yang familiar, gitu. Penting itu. Sebentar. Oke. Ya, jadi untuk ini title personal, nyentuh ke personal itu penting, bagus. Tapi nanti misal target kalian itu general, bener-bener random, kayak bener-bener masyarakat umum, pakai analogi yang general juga, kayak kemarin aku contohin, kayak pancing lah, ikan gitu. Itu general, nggak apa-apa, pakai kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi bagus juga kalau pakai yang lebih ke personal, bakal nyentuh gitu. Itu oke. Terus teks jangan kebanyakan ya, Ilham. Teksnya tadi kebanyakan. Boleh banyak, tapi di highlight poinnya. Di dalam teks itu di highlight, di stabilo gitu, atau ditebelin. Itu biar orang itu tahu, oh intinya fokusnya itu di sana. Gitu, jangan kebanyakan sih intinya teksnya. Terus bahasa yang sulit kayak authenticity itu mungkin nggak semua orang paham. Jadi mungkin nanti ada penjelasannya gitu. Authentic. Ya itulah ya. Itu ada otentik ya bahasa Indonesianya. Ya. Ada bahasa yang lebih mudah dipahami atau dalam kurung gitu. Authenticity dalam kurung arti aslinya gitu itu ya. Jadi nggak semuanya paham gitu bahasa ini. Kemarin aku juga kebanyakan pakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti sih. Itu juga koreksi buat aku kemarin. Terus ini nih, kata-kata
kata-kata aura negatif itu jangan, ini ada tadi Kak Ilham ngomong kata-kata negatif nih, nggak minat, itu bahaya loh. Jangan jangan pakai kata itu loh. Itu ketika ya tadi kalau nggak salah kayaknya teman-teman lagi nggak minat nih ke materi itu wah jangan, bahaya. Jangan pakai kata itu katanya negatif, kata-katanya tensinya negatif. Itu nggak baik. Oke, lanjut terus. Udah sih untuk Ilham, lanjut ke Aul. Keren Aul keren. Perkembangannya pesat daripada waktu jadi pemateri kemarin, itu pesat banget, keren. Rapi, bahasanya rapi, terus asik ngalir, ngalirnya asik, terus nyaman juga, adem gua. Aku dengar itu adem. Ya, kayaknya di ini ya, gara-gara jadi pemandu ya, jadi sudah digodok ya sama teman-teman panitia lainnya. Keren-keren, mantap. Terus tinggal personal branding. Jadi pakai bahasa yang kamu pakai itu, Aul, itu bahasanya itu standar. Bagus ya, tapi standar. Personalmu belum keluar. Khasmu belum keluar di situ. Kamu terlalu ngikuti pakem. But it's okay. Itu awal yang bagus. Nanti lambat laun dilatih, nanti personalnya bakal keluar sendiri. Gitu. Jadi khasnya itu bakal keluar sendiri. It's okay. Terus kesimpulan tidak harus ada. Jadi nanti ketika Aul dan Ilham tadi kan ngasih kesimpulan, itu nggak harus guys. Kesimpulan ini kontroversial sebenarnya. Bisa jadi kesimpulan itu bikin orang pesertanya itu yang awalnya mikir begini, itu malah begitu. Ya kalau benar, kalau enggak. Jadi yang paling tahu sebenarnya tentang kesimpulan itu adalah pematerinya. Jadi amannya ketika kalian memberikan kesimpulan, kalian tanyakan ke pemateri, apakah benar Pak? Seperti ini poinnya. Seperti itu. Jadi kadang pemateri itu sungkan buat bilang, bukan begitu maksudnya, itu sungkan. Takutnya kalian salah paham untuk kesimpulan. Jadi sebenarnya nggak harus ada kesimpulan di akhir. Terus lanjut, untuk Oril, kenalan. Ilham, bagian Ilham. Ilham waktu jadi moderatornya. Masih bilang apa? Jargonnya bagus kok, jargonnya bagus, tapi di penutupnya nggak ada jargonnya lagi. Terus kenalan, ini aku kenapa kok nulis kenalan ya? Enggak deh, enggak. Seingatku kayaknya kenalan bagus sih, bagus sudah. Ini kayaknya di atas nih, lupa. Tadi kenalan juga kan waktu jadi moderator itu bagus. Oh, ini untuk aku sendiri nih. Ini catatan buat aku. Aku ya kalau jadi moderator itu jarang kenalan, lupa mulu buat kenalan. Ketika jadi apapun lah, itu aku lupa buat kenalan, sering lupa. Tadi itu loh Mas, tadi aku moderator di awal juga nggak kenalan loh, lupa. Nah, itu kan, lupa. Iya. Sering lupa, karena merasa orang udah kenal, gitu. Ini hati-hati loh, nanti, iya di sini, ya biasalah, kan udah kenal toh, gitu. Nanti, tapi bahaya nantinya, gitu. Bisa lupa juga, soalnya terjadi, aku lupa. Waktu aku ngisi, acaranya BEM tahun lalu lah, yang prodi sebelumnya gitu, yang per minggu ada gitu, di IG Live gitu. Aku lupa ngenalin diriku sendiri, baru aku kenalin di tengah-tengah. Dan itu sering terjadi lagi di acara-acara berikutnya. Sering banget aku lupa. Oke, lanjut ya teman-teman. Artikulasi, nah, untuk ini, Oril, artikulasi, untuk di awal-awal tadi ya, itu tadi kayaknya lagi grogi ya, jadi artikulasinya rada meleset, kayak Weratara, Elham. Elham. Jadi bukan Ilham, tapi Elham. Terus Weratara kan Weratara gitu. Jadi kayaknya lagi grogi, but it's okay. Tapi di belakangnya udah asik, mantap. Terus antisipasi kalau ngasih pertanyaan diperhatikan. Oh iya, kalau ngasih pertanyaan itu diperhatikan. Webinar itu jarang ngasih pertanyaan di tengah. Jadi perhatikan betul apakah pertanyaan ini bisa dijawab oleh customer atau tidak.
pertanyaannya jangan sulit-sulit. Mungkin Oril kebawa kayak pelatihan PTD kemarin kayaknya deh. Kayak kebawa. Itu beda ya. Konteksnya kalau webinar itu ngasih pertanyaan boleh, tapi pastikan itu bisa dijawab. Pastikan ringan. Kalau PPTD kan beda. PPTD, LKMTD itu kan memang pelatihan gitu ya. Beda ya kan, pelatihan keterampilan. Ini kan webinar. Gitu beda. Seminar atau webinar. Jadi diperhatikan betul pertanyaannya itu agar bisa dijawab oleh audiensnya. Terus antisipasi, kalau gak ada yang jawab ya dijawab gitu. Jawab sendiri. Lanjut. Oh iya, Oril, cari contoh yang benar-benar dekat dengan audiens atau familiar. Tadi contoh gambar-gambarnya itu beberapa ada merek-merek yang jarang dikenal, jadi itu bakal sulit. Jadi kalau bisa cari yang lebih dikenal, termasuk anak Jingga itu kan lebih kenal. Jingga itu yang Shopee gitu, paling dekat gitu. Shopee, apalagi Orange Juice gitu, apa lain-lain itu yang paling dekat. Intisari itu. Jadi kalau tadi apa itu? Aku aja gak tahu itu merek apa. Jadi ya tapi tadi udah diklarifikasikan kalau minta tolong. Oke. Lanjut, cari contoh yang benar-benar. Udah. Oril latihan ya? Halo Oril. Wah, Orilnya hilang. Iya. Halo. Halo. Latihan ya? Latihan berapa kali? 1 kali. Ya, tadi sambil ngapalin materi. Oke, ya bagus. Kelihatan banget kalau latihan. Kelihatan banget kalau latihan soalnya. Itu oke. Bagus. Angkanya lancar gitu. Kelihatan orang yang latihan sama yang nggak latihan itu kelihatan. Iya, soalnya kan Bagus. aku belajar itu kalau aku dibilangin sambil praktek gitu. Jadi yang kemarin aku minta tolong ke Helen buat jelasin materinya itu. Makanya aku biar lebih gampang paham aja sih. Gitu. I see. Oke. Aku malah karena terlalu lama itu lupa. Gimana? Ngarep tak sampai nopo, dan kemarin malam itu baru tak lihat materi itu judulnya apa. Makanya awal itu tanya, mau materi ini ngirim PPT itu nggak tak kirim. Aku lupa sekali. Aku materi apa ya namanya itu. Parah sih. Aduh. Ya, ini yang terakhir nih untuk Ilham waktu jadi moderator itu bagus banget dalam mengisi kekosongan, itu keren. Bagus. Itu aja sih, aku muji aja sih. Udah itu aja sih untuk sesi webinar kali ini. Mungkin ada mau tanggapi dari koreksi tadi? Atau Risa, atau yang lain mau nanggapi nih. Risa mau nanggapi Ilham, Oril mau nanggapi Ilham, atau Aul nanggapi Oril, Risa nanggapi Oril gitu. Intinya kalau mau nanggapi silakan teman-teman. Oh iya, seharusnya kalian dulu. Kok aku lupa, aku duluan. Kalian dulu yang ngasih tanggapan. Udah Mas. Aku lupa. Udah, Mas. Udah ya. Tadi soalnya. Ya udah. Udah aku libat duluan nih. Ya. Lupa gua. Ya udah deh. Intinya kalian keren, perkembangannya luar biasa. Setelah aku tinggalkan sekitar 2 bulan. Kok 2 bulan? Ya, 2 bulan. 2 bulan ke 3 bulan lah dari awal persiapan PKKMB. Kalian kan sibuk bla 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 bla. Aku juga banyak kegiatan. Jadi nggak banyak ngomong di grup, nggak banyak ngasih berita dan lain-lain. Aku mohon maaf secara pribadi. Mungkin rekornya udah dimatiin aja. Hampir kebesaran udah selesai. Oke.